Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video presentasi dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Operasi. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang telah kami susun secara bersama-sama. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Saya sendiri sebagai Faris Askafata Tekia, kemudian ada Wahyu Prasetya, kemudian ada Muhammad Aldi, kemudian ada Haris Abdullah, berikutnya juga ada Kahala Fahirah, dan terakhir ada Widya Okhibor. Eh, Baik, saya Faris Saska Afata akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian kami. Dalam perkembangan teknologi informasi, sistem operasi menjadi komponen utama yang menunjang jalannya berbagai perangkat dan aplikasi. Tanpa sistem operasi, perangkat keras tidak dapat berfungsi dengan maksimal dan aplikasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Melihat pentingnya sistem operasi dalam dunia komputer, pemahaman tentang bagaimana cara kerja jenis-jenis hingga pengelolaan sumber daya oleh sistem operasi sangatlah penting untuk dipelajari, terutama bagi mahasiswa teknik informatika. Tujuan penelitian. Selanjutnya kami juga memiliki beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian serta peran penting sistem operasi dalam perangkat komputer. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis sistem operasi yang umum digunakan serta karakteristiknya. Yang ketiga, menggali bagaimana sistem operasi mengelola sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Yang keempat, meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan fungsi sistem operasi sebagai dasar dalam pengembangan perangkat lunak dan sistem operasi. Demikian penjelasan dari saya mengenai latar belakang dan tujuan. Selanjutnya, penjelasan materi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Sistem operasi adalah perangkat lunak inti dalam komputer yang berfungsi sebagai pengelola sumber daya dan penghubung antara perangkat keras dengan perangkat lunak lainnya. Salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan dalam dunia teknologi dan pengembangan adalah Linux. Linux bersifat open source, stabil, dan mendukung multitasking sehingga banyak digunakan di server, sistem jaringan, hingga perangkat embedded. Dalam sistem operasi Linux, manajemen file menjadi salah satu aspek fundamental yang harus dipahami oleh pengguna. Tidak seperti sistem operasi berbasis antarmuka grafis atau GUI seperti Windows, Linux menggunakan antarmuka basis perintah atau CLI sebagai alat utama untuk mengelola file dan direktori. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur direktori serta perintah-perintah dasar Linux sangat penting. 11. Struktur direktori Linux. Linux memiliki struktur direktori yang berbentuk hierarki atau pohon, dimulai dari akar atau root. Beberapa direktori penting antara lain satu, seperti yang ada di tulisannya. Lalu lanjut yang ke-12. Perintah dasar manajemen file. Linux menyediakan berbagai perintah untuk mengelola file dan direktori. Di antaranya satu, mkdir, membuat direktori. 2, touch, membuat file kosong. 3, is dan is min1, yaitu melihat isi direktori. cp, menyalahi file. mv, memindahkan atau mengganti nama file. Terus ada yang ke-6, rm, menghapus file. pwd, yaitu mengambilkan direktori saat ini. 8, catless more, melihat isi file teks. Terus ada manajemen izin akses file. Setiap file di Linux memiliki 3 jenis izin akses. Yang satu ada read atau lambangnya R, yaitu membaca isi file. Yang kedua ada write, dilambangkan dengan W, yaitu mengubah isi file. Yang ketiga ada execute, dilambangkan dengan X, yaitu menjalankan file. Izin ini berlaku juga untuk 3 jenis pengguna, yaitu yang pertama ada user, yang kedua ada group, yang ketiga ada order.
Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah kerja praktikum manajemen file di Linux. Dengan praktikum ini, kita menggunakan Ubuntu dan semua proses dilakukan lewat terminal. Langkah pertama kita membuat direktori baru bernama latihan_file. Caranya adalah dengan menjalankan perintah mkdir latihan_file. Langkah kedua, kita masuk ke dalam direktori tersebut menggunakan perintah cd spasi latihan_file. Langkah ketiga, kita buat 3 file kosong dengan nama file_a.txt, file_b.txt, dan file_c.txt. Perintah yang digunakan, touch spasi file_a.txt spasi file_b.txt spasi file_c.txt. Langkah keempat, kita salin file_a.txt menjadi file_a_copy.txt menggunakan perintah cp spasi file_a.txt spasi file_a_copy.txt. Langkah kelima, kita pindahkan file_b.txt ke direktori induk satu level di atasnya. Gunakan perintah mv spasi file_b.txt spasi titik-titik. Langkah keenam, kita ubah nama file_c.txt menjadi file_final.txt menggunakan mv file_c.txt spasi file_final.txt. Langkah ketujuh, kita atur semua file direktori latihan file agar bisa dibaca read only. Perintah yang digunakan cmod spasi 444 spasi bintang. Angka 444 artinya semua pengguna yang memiliki izin baca tanpa bisa menulis atau mengeksekusi. Dan langkah terakhir, kita hapus semua file kecuali file_final.txt. Karena kita sudah tahu nama file yang ingin diperintahkan, maka kita bisa langsung hapus file lainnya menggunakan rm_file_a.txt spasi file_a_copy.txt. Setelah langkah ini selesai, kita akan mendapatkan direktori latihan_file yang hanya berisi satu file saja, yaitu file_final.txt. Dan file tersebut sudah diatur agar hanya bisa dibaca. Seluruh rangkaian ini mencerminkan konsep dasar manajemen file di Linux dan sangat penting untuk dipahami agar kita terbiasa bekerja dengan sistem berbasis terminal. Halo, di sini saya Wahyu Prasetyo Jeropi. Saya di sini akan memberikan hasil praktikum. Praktikum ini dilakukan untuk mempelajari cara mengelola file di Linux dengan menggunakan terminal. Setiap perintah dijalankan satu persatu sesuai dengan petunjuk di modul. Berikut ini hasil yang diperoleh selama praktikum. Pertama, saya berhasil membuat folder latihan, tandanya tidak muncul pesan error saat mengetik perintah mkdir, dan folder bisa dibuka dengan perintah cd. Lalu untuk yang kedua, saya membuat 3 file kosong dengan nama file A, file B, dan file C menggunakan perintah touch. Saat dicek dengan ls, ketiga file tersebut sudah muncul di dalam folder latihan. Dan untuk yang ketiga, file A kemudian saya salin menjadi file A copy setelah menjalankan perintah cp. Isi folder jadi ada 4 file. Dan untuk yang keempat, file B saya pindahkan ke folder sebelumnya, yaitu folder induk. Setelah mengetik perintah mv, file B hilang dari folder latihan, tapi bisa ditemukan di folder atasnya. Lalu untuk yang 5, nama file C saya ganti jadi file final. Setelah diganti, file C tidak terlihat lagi dan hanya ada file final sebagai gantinya. Lalu untuk yang keenam, semua file saya ubah jadi hanya bisa dibaca, yaitu read only dengan perintah chmod 444 atau chmod 444. Ketika saya cek dengan ls-1, terlihat bahwa semua file hanya bisa dibaca oleh pemilik, grup, maupun orang lain. Lalu untuk yang terakhir atau yang ketujuh, file A dan file A copy saya hapus dengan perintah rm. Sekarang hanya tersisa file final di dalam folder latihan. Selanjutnya, saya, Kahla Fahira Alsan, akan menyampaikan pembahasan dari praktikum ini. Melalui praktikum ini, kami mempelajari bagaimana mengelola file dan direktori di sistem operasi Linux menggunakan perintah baris atau CLI. Karena menggunakan Ubuntu Server tanpa tampilan grafis, seluruh proses dilakukan secara manual lewat terminal. Beberapa hal penting yang kami pelajari antara lain, navigasi direktori menggunakan perintah seperti mkdir dan cd, pengelolaan file menggunakan touch, cp, dan mv, pengaturan hak akses file dengan perintah chmod
untuk membatasi akses pengguna. Kami juga belajar memahami konsep kepemilikan file melalui chown, meskipun tidak digunakan langsung dalam praktikum. Dengan bekerja di lingkungan terminal, kami jadi terbiasa menghadapi kondisi yang biasa ditemui pada server nyata atau sistem jarak jauh yang tidak menggunakan GUI. Secara keseluruhan, praktikum ini memberi kami pengalaman langsung yang sangat berguna untuk memahami dasar sistem file Linux dan melatih keterampilan teknis yang dibutuhkan di dunia kerja. Setelah membahas hasil dan pembelajaran dari praktikum, saya akan melanjutkan dengan menjawab 2 pertanyaan diskusi yang diberikan oleh dosen. Pertanyaan pertama adalah, apa perbedaan antara perintah ls dan ls-l? Secara umum, kedua perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori. Namun, ls hanya menampilkan nama-nama file atau folder secara singkat tanpa informasi tambahan. Sementara itu, ls-l memberikan tampilan yang lebih lengkap dalam format daftar panjang. Informasi yang ditampilkan mencakup hak akses file, pemilik, grup pemilik, ukuran file, dan waktu terakhir file diubah. Jadi, perintah ls cocok digunakan untuk melihat isi folder dengan cepat, sedangkan ls-l digunakan ketika kita ingin mengetahui informasi detail dari setiap file atau direktori yang ada. Pertanyaan kedua adalah, apa fungsi dari perintah chmod dan chown? Chmod adalah perintah yang digunakan untuk mengatur hak akses terhadap file atau direktori. Dengan perintah ini, kita bisa menentukan siapa yang boleh membaca, menulis, atau mengeksekusi file. Hak akses ini penting untuk menjaga keamanan file, terutama pada sistem yang digunakan oleh banyak pengguna. Sedangkan, chown digunakan untuk mengubah kepemilikan file atau direktori. Perintah ini memungkinkan administrator atau pemilik file untuk memindahkan kepemilikan kepada user atau grup lain. Fungsi ini sangat penting dalam pengelolaan file di lingkungan multi-user seperti server atau sistem jaringan. Dengan menjawab 2 pertanyaan tersebut, kami semakin memahami pentingnya mengenal lebih dalam perintah-perintah dasar Linux. Bukan hanya untuk menyelesaikan tugas praktikum, tetapi juga sebagai bekal ke depannya jika bekerja di lingkungan sistem operasi Linux, baik untuk administrasi, pengelolaan server, maupun pengembangan sistem. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan praktikum manajemen file pada sistem operasi Linux bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengelola file dan direktori menggunakan perintah-perintah dasar melalui terminal. Dalam praktikum ini, mahasiswa mempelajari berbagai perintah penting seperti mkdir, cd, tout, cp, mv, rm, chmod, dan chown yang masing-masing memiliki fungsi esensi dalam proses administrasi file di sistem Linux. Melalui pelaksanaan praktikum ini, mahasiswa dapat memahami struktur sistem file pada Linux, cara berpindah antar direktori, membuat serta menghapus file dan folder, hingga mengatur hak akses dan kepemilikan file. Penggunaan antarmuka baris perintah CLI pada Ubuntu Service memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara kerja sistem secara langsung tanpa ketergantungan pada antarmuka grafis. Hal ini melatih ketelitian, kedisiplinan, dan keterampilan teknik mahasiswa yang sangat penting dalam lingkungan kerja profesional seperti sistem administrasi servis dan manajemen jaringan. Seluruh langkah kerja dalam praktikum berhasil dijalankan sesuai dengan panduan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mahasiswa dapat mampu menerapkan perintah-perintah Linux dengan baik, serta memahami dampak dari setiap perintah yang digunakan terhadap file dan struktur direktori. Praktikum ini menjadi bekal awal yang penting dalam mengembangkan kompetensi teknik di bidang sistem operasi berbasis Linux, sekaligus memperkenalkan mahasiswa pada praktik kerja sistem nyata yang banyak digunakan di dunia industri teknologi informasi.